Shalom Bapak Ibu, jemaat dikasih Tuhan. Mari kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh ada di hari ini lagi. Dan kami hendak melandasi hari ini dengan firman-Mu. Mohon hikmat dan pengertian Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan kita terambil dari Yohanes 1 ayat 14 bagian A. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Itulah dasar renungan kita pada hari ini. Tema kita hari ini adalah Natal bicara tentang kasih Allah tanpa batas. Natal bicara tentang kasih Allah tanpa batas. Nah saudara, ada 3 hal yang akan kita renungkan dari tema ini. Yang pertama, bahwa tak dibatasi oleh ruang dan tempat. Yang kedua, tak dibatasi oleh waktu dan keadaan. Dan yang ketiga, tak dibatasi oleh musim hidup manusia, melainkan kualitas kasih Allah itu sendiri. Mari kita perhatikan satu demi satu. Natal bicara tentang kasih Allah tanpa batas dan tidak dibatasi oleh ruang dan tempat. Saudara tahu bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang transenden, Allah yang maha kuasa, yang kekal, yang melampaui alam jagat raya, serta segala kuasa, yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Ketika Allah memutuskan mengasihi dan menyelamatkan manusia, maka tidak ada satupun manusia bahkan alam semesta ini yang dapat menahan, menyangkal apalagi membatalkannya untuk dia menjadi manusia. Dia yang adalah Tuhan, dia yang adalah Sang Firman dan hidup itu, serta terang manusia itu telah datang menjadi sama dengan manusia dan diam di antara kita. Bahkan tidak hanya menjadi manusia, tetapi lahir di kandang yang hina, di kota terkecil yakni Bethlehem Efrata. Bahkan Filipi 2:6-8 berkata, dia bukan hanya menjadi manusia tapi menjadi hamba, dan dia rela menderita, taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Sungguhnya ini menunjukkan bahwa tempat ruang apapun itu menunjukkan bahwa dia Allah yang sungguh-sungguh dapat hadir di mana saja. Omnipresent. Dia hadir untuk siapapun. Dan dia tidak bisa dibatasi oleh situasi tempat itu. Maka itu sebabnya dia bisa lahir di kandang yang hina. Tapi dia tidak kekurangan kemuliaan. Dia tidak pernah bergeser kehormatan. Maka orang Majus bisa datang, memberi persembahan dan memuliakan dan menyembahnya. Saudara, ini yang harus disadari. Yang kedua, bahwa tidak dibatasi oleh waktu dan keadaan. Perhatikan, walau belum waktunya bagi Maria untuk mengandung karena dia belum menikah, belum bersuami. Tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lukas 1 ayat 34-35 berkata, kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Nah saudara, lihat, belum waktunya. Secara medis, secara manusia, alami, natural, bahwa harusnya ada terjadi hubungan badan, hubungan jasmani. Tapi sekalipun itu tidak terjadi, bahkan belum waktunya, Tuhan dapat melakukan. Waktu apapun tidak bisa dibatasi. Kalau Tuhan mengasihi kita, maka dia tidak bisa dibatasi oleh apapun juga. Itu juga yang terjadi kepada Elizabeth. Bahkan di sini walau sudah lewat waktunya, sudah tidak mungkin mengandung, tetapi tidak ada yang mustahil juga bagi Allah. Lukas 1 ayat 36 berkata, dan sesungguhnya Elizabeth sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Artinya dia sudah tidak bisa lagi produktif, tidak bisa lagi punya anak. Tidak bisa lagi mengandung, apalagi melahirkan. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Belum waktunya, setelah waktunya, apapun tidak bisa membatasi kasih Allah dalam hidup kita. Amin. Dan yang ketiga, tak dibatasi oleh musim hidup manusia, melainkan kualitas kasih Allah yang selalu baru. Ada sebuah pujian yang berkata begini, 1 kali kau sakiti hati ini, masih kumaafkan. 2 kali kau sakiti hati ini juga, kumaafkan. Tetapi jangan kau coba 3 kali. Jangan ya. Artinya saudara, kasih manusia itu terbatas dan ada batasnya.
Tetapi kasih Allah tidak terbatas dan tidak akan ada batasnya. Bahkan selalu baru tiap-tiap pagi, dan itu terus menerus berkualitas. Ibaratnya sumber air yang terus akan meluap-luap, ya, tidak akan pernah kering. Perhatikan, sejak manusia berdosa, Tuhan telah berjanji untuk menyelamatkan manusia. Tapi janjinya tidak cukup, manusia semakin jahat. Tuhan juga apa? Tuhan utus nabi-nabinya bernubuat supaya mereka bertobat. Tapi apa yang terjadi? Mereka juga semakin jahat. Kemudian apa? Tuhan buat hukum Taurat dan aturan-aturan ibadah, persembahan. Manusia juga makin jahat. Tuhan pilih imam, manusia makin jahat. Tuhan angkat raja-raja dan hakim-hakim, manusia juga semakin jahat. Bahkan kemudian Tuhan menyatakan tulah, mujizat dan kuasanya. Tapi apa? Apakah mereka bertobat? Tidak. Manusia juga semakin jahat. Kemudian pada akhirnya Tuhan utus anaknya satu-satunya, yaitu Yesus Kristus, lahir ke dunia. Tapi apakah manusia bertobat? Tidak. Manusia juga semakin jahat. Bahkan para imam, bahkan ahli-ahli Taurat tidak mau datang menyembah dia. Walaupun mereka tahu bahwa nubuat akan lahir seorang raja di Bethlehem. Saudara, ini yang terjadi. Tapi apakah Tuhan berhenti mengasihi? Tidak. Dia bahkan rela menderita, rela serahkan diri, disalib, mati, bahkan bangkit. Bahkan ketika naik ke sorga, dia juga menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Oh, inilah sesungguhnya menunjukkan kasih Allah tidak bisa dibatasi dan tidak terbatas. Tidak akan pernah habis-habisnya. Makanya ada satu pujian berkata, musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan kekal abadi, tak akan berubah sampai selama-lamanya. Ku tetap percaya. Biarlah kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat dan menolong Bapak Ibu Saudara untuk mari tetap percaya dan hidup di dalam kasih-Nya. Apalagi di tengah merayakan Natal, marilah rayakan Natal dengan kasih Allah tanpa batas. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Meteraikanlah dan mampukan kami untuk hidup menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian firman Tuhan hari ini, kiranya menjadi berkat. Selamat beraktivitas. Shalom.